Dan sekarang kita langsung aja ke yang 10 juta per bulan. Oke. 10 juta dibagi. Halo semuanya, selamat datang di channel aku Rifkian Sori. Di video kali ini seperti biasa aku mau sharing-sharing lagi ke kalian soal-soal atau cara-cara jualan. By the way, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Kalian jangan lupa makan, terus jangan lupa juga jaga kesehatan. Jangan lupa beribadah juga. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian cara mendapatkan 2 juta, 4 juta, sampai 10 juta per bulan dari bisnis online. Jadi aku bakal jelasin step by stepnya ke kalian. Jadi kalian tinggal tonton aja video ini dari awal sampai akhir. Pokoknya jangan di skip-skip biar kalian ngerti dan paham apa yang aku maksud. Kita langsung aja ke yang pertama. Yang pertama itu kalian harus mempunyai toko online dan juga produk. Kenapa sih kalian harus mempunyai toko online sendiri? Karena ketika nanti kalian memasarkan produk kalian, terus nanti ada customer kalian yang bertanya, ada produk apa aja, kalian bisa langsung arahin ke toko online kalian. Jadi si pembeli bisa pilih-pilih di toko online kalian. Beda cerita kalau misalnya kalian gak punya toko online sendiri. Kalau misalnya nanti ada customer yang bertanya, terus kalian arahinnya ke toko online supplier kalian, yang jelas kalian bakalan rugi dong, gak bakal untung. Jadi kalian harus punya toko online sendiri dan isinya produk-produk kalian semua. Pokoknya semenarik mungkin. Yang kedua adalah hitung harga barang. Maksudnya gimana sih bang hitung harga barang? Kan harga barang itu udah ada di supplier. Maksudnya kalian itu menghitung harga barang kalian itu secara keseluruhan. Kalau misalnya dropship ya berarti hitung harga barangnya, harga dari supplier kalian plus biaya admin kalau misalnya kalian jualan di marketplace seperti Shopee, Tokped, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian reseller, itu kalian harus secara keseluruhan. Harus dari ongkirnya kan nanti kalau resell itu misalnya beli selusin dari kota mana ke sini tuh ongkirnya berapa, nah kalian hitung aja. Terus nanti di plastiknya juga kalian hitung. Pokoknya dalam satu produk itu harga keseluruhannya itu berapa. Kalian hitung-hitung aja sendiri karena kalian yang membeli barang-barangnya. Nah, kalau misalnya kalian udah menghitung harga barang kalian secara keseluruhan dalam satu produk, kita langsung ke yang ketiga. Yang ketiga adalah tentukan target per bulan kalian. Kita akan menargetkan dari awal itu 2 juta per bulan, terus 4 juta per bulan, sampai 10 juta per bulan. Karena kalau misalnya udah 10 juta per bulan itu biasanya kesananya akan ngalir aja gitu. Oke, kita mulai dari yang 2 juta per bulan dulu. Oke, jadi ini berdasarkan pengalaman aku waktu itu, waktu kelas 11 SMA atau kelas 2 SMA itu, aku menargetkan itu 2 juta per bulan. Karena waktu itu masih COD-an di Facebook. Jadi kita ketemuan gitu di tengah-tengah kota. Nah itu namanya COD, versi anak Facebook gitu. Nah jadi waktu itu aku ambil untung bersih itu sekitar 30.000 per produk. Kita langsung aja hitung berapa sih barang yang harus kita jual dalam sebulan ketika profit kita 30.000 per produk. Kita langsung aja. Oke, jadi cara ngitungnya aku pakai kalkulator aja langsung biar nggak salah ngitung. Kita langsung aja. Target kita adalah 2 juta dibagi profit kalian. Profit kalian misalnya kalau aku bersihkan 30.000 misalnya. 2 juta bagi 30.000. Nah, berarti dalam sebulan itu kalian harus menjual 66 barang atau 66 produk sampai 67 produk dalam sebulan. Lalu kita hitung lagi, perharinya itu harus terjual berapa. Jadi kita langsung aja bagi 30. Bagi 30. Nah, jadi perharinya itu kita bisa menjual 2 sampai 3 produk aja dalam sehari. Ya 3 produk lah. Jadi kalau kita menjual produk 3 aja per hari, itu sebulan bisa mendapatkan cuan 2 juta. Itu 2 juta udah enak banget sih kalau misalnya dijadikan sebagai bisnis sampingan aja. Nah kalau dulu alhamdulillah aku sering tercapai target 2 juta per bulan itu. Kenapa? Karena dalam sehari itu kadang-kadang bisa ada yang beli 6 terus tapi besoknya 1 terjual, terus besoknya lagi tiba-tiba ada lagi yang beli 3 tapi besoknya gak ada.
Nah, karena nggak bisa ditebak gitu yang beli itu. Tapi alhamdulillah tercapai. Kita langsung aja ke yang 4 juta. 4 juta caranya sama seperti yang tadi penghitungannya. Tapi kita hitung aja langsung. Oke, jadi target kita sekarang 4 juta. Kita tulis 4 juta di sini. Lalu profit kalian berapa? 30.000 misalnya, bagi 30.000. Jadi sebulan harus terjual 133 produk. Bagi lagi 30. Per hari 4-5 produk harus terjual. Ya 5 produk lah harus terjual seharinya. Jadi itu kalian bisa mendapatkan 4 juta dalam sebulan dengan profit produk minimal 30.000 aja. Dan sekarang kita langsung aja ke yang 10 juta per bulan. Oke. 10 juta dibagi 30.000 profit kalian dalam satu produk. Jadi sebulan harus terjual 333 produk. Itu gede banget sih, tapi insya Allah bisa lah. Kalau misalnya kalian udah 2 juta, 4 juta kesananya insya Allah bakal ngalir. Kita bagi lagi 30, jadi sehari harus 11-12 produk sehari. Itu baru kalian bisa mendapatkan 10 juta dalam per bulan. Nah, jadi itu dia caranya, gampang banget kan cara ngitungnya. Kalian pokoknya hitung aja harga barang secara keseluruhan, lalu profit bersih kalian berapa dalam satu produk, terus hitung kayak aku tadi. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan target kalian atau sudah menghitung target kalian, tujuan kalian sebulan berapa, langsung kita ke yang keempat. Yang keempat adalah konsisten jualan. Jadi maksudnya kalian harus konsisten jualan itu, jangan males jualan, jangan bosen jualan, karena pasti akan ada ketika kalian misalnya gak ada yang beli atau gak sesuai ekspektasi kalian, gak sesuai dengan target kalian, kalian pasti akan mengalami namanya bosen, terus males, putus asa, nyerah. Nah, hal-hal tersebutlah yang harus kalian lewati dengan cara kalian itu harus belajar terus-menerus. Belajar tentang jualan itu banyak. Ada di YouTube, terus di Google. Pokoknya ilmu apapun tentang jualan kalian harus tahu, kalian harus tonton, kalian harus lihat. Karena ilmu itu bisa dibawa kemana-mana dan juga gak berat juga. Emangnya punya ilmu di otak berat gitu? Enggak juga. Kalian bisa bawa kemana-mana dan dibutuhkan juga di mana-mana, bukan untuk kalian sendiri tapi untuk orang lain juga. Dan yang terakhir, yang kelima adalah belajarlah dari pengalaman kalian. Kalian itu harus evaluasi diri kalian ketika kalian gagal atau ketika kalian terjatuh. Ketika misalnya kalian gagal, gimana pun caranya kalian harus mengganti kegagalan tersebut dengan satu kesuksesan. Karena berpuluh-puluh kegagalan, beratus-ratus atau beribu-ribu kegagalan akan kalah dengan satu kesuksesan aja. Jadi kalian tinggal tunggu momen, tunggu waktu sambil usaha yang maksimal. Terus ketika kalian terjatuh, kalian harus tahu caranya untuk bangkit. Jangan terus-terusan di bawah, jangan terus-terusan direndahkan orang lain, jangan terus-terusan diinjek, kalian harus terus bisa bangkit. Pokoknya kalian harus evaluasi aja diri kalian, apa yang kurang, apa sih yang membuat kita gagal, apa yang membuat kita jatuh, terus apa yang membuat kita gak sama dengan orang lain. Nah, ketika kalian sudah bisa mengevaluasi diri kalian, insya Allah kedepannya kalian pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik, terus lebih baik lagi, lebih baik lagi. Aku bangga banget buat semuanya yang nonton video ini, karena dengan kalian nonton video-video kayak gini, di hati kalian itu pasti ada niat untuk ingin sukses. Karena kerasa juga waktu aku SMA, aku lebih memilih melihat konten-konten edukasi yang kayak gini dibanding dengan konten-konten yang have fun yang jumlahnya itu banyak banget di YouTube. Kenapa waktu aku SMA melihat konten-konten yang kayak gini? Karena waktu itu sedang di bawah. Ketika sedang di bawah banyak insecure, karena ya taulah namanya sekolah favorit gitu. Isinya orang-orang atau anak-anak yang kayak gimana. Pokoknya lagi banyak-banyaknya dicaci, dihina, diinjek, sosokan bisnis, sosokan YouTube, terus anak Facebook, anak COD, ya banyak lah. Tapi alhamdulillah ketika aku terjatuh sedang di bawah, ada jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menjadi sekarang atau aku bisa bangkit. Sampai pernah waktu itu aku inget banget, aku lagi batuk pilek, terus ada orderan malam-malam sekitar jam 7-an, tapi waktu itu hujan. Aku terobos untuk mendapatkan 20.000 dan itu jauh loh naik motornya. Jadi kepake buat bensin 10.000, jadi keuntungannya itu 10.000. Tapi saat di jalan aku sering bilang semoga berkah aja, karena ini bagian dari pengorbanan yang insya Allah nanti menuju kesuksesan aku.
Aku ada sedikit wejangan nih untuk kalian semua para penonton aku. Buat semuanya yang sekarang lagi dibully, terus insecure, dihina, dijatuhin, direndahin sama orang-orang sekitar kalian. Ketika kalian ingin membuat sesuatu, terus selalu dibilang sok-sokan, nggak bakal berhasil, nggak bakal sukses. Aku titip, kalian terus aja lanjutin hal tersebut yang menurut kalian itu benar dan tentunya perilaku yang positif untuk kalian ke depannya. Dan yang paling penting ketika nanti kalian misalnya sukses, amin, kalian jangan memperlakukan orang itu seperti orang memperlakukan kalian. Dalam artian hal-hal yang negatifnya ya. Kalau yang positifnya ya kalian harus lakuin juga ke orang lain. Nah guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya kalian suka video ini, silahkan kalian like, comment, dan subscribe. Terus share juga ke teman-teman kalian supaya bisa mendapatkan informasi-informasi atau konten-konten yang bermanfaat dari channel aku, Rifki Ansori. Kalau misalnya ada pertanyaan atau request video, kalian bisa komen aja di bawah. Pokoknya see you in the next video. Stay tuned.